pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA. Jadi sahabat pembelajar bagi yang belum masuk ke dalam grup WA, khususnya untuk Pak Halim, boleh untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom chat. Nanti kita akan langsung invite. Sahabat pembelajar, seperti biasa setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, kabar saya baik. Semoga Bu Jessica juga, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua, semoga dalam keadaan yang baik. Amin. Wih, Amin. Pak Halim semakin terlihat bersinar nih Pak Halim. Mungkin karena udah lama gak ketemu ya Pak ya. Iya, Bu Jessica tuh yang banyak liburan, jadi lebih bersinar lagi. Oke, Pak Halim dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah exercise safety tips. Wah, keren sekali ya. Jadi memang berolahraga yang efektif itu meningkatkan performa dan kebugaran. Selayaknya berlandaskan safety. Hasilnya itu selain lebih optimal, itu juga lebih berkesinambungan. Jadi hari ini kita akan bahas dengan Pak Halim. Dan bagi sahabat belajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita pada sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, itu boleh juga untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai saja kupas tema kita hari ini, yaitu exercise safety tips. Silakan Pak Halim. Ya, baik, terima kasih Bu Jessica. Mohon maaf sebentar ya, saya betulkan dulu lampu yang jatuh sebentar. Silakan Pak Halim. Oke, jadi memang hari ini juga kita akan masukkan ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar juga apabila ingin melakukan share ataupun ingin mengulang lagi tema kita hari ini, itu boleh untuk melihat di YouTube-nya kita di Indonesia Belajar Official tepatnya. Jadi nanti Anda boleh melakukan subscribe, like, dan juga komen. Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih sahabat pembelajar semua sudah berkumpul kembali ya. Saya izin untuk share screen sebentar supaya ada struktur dari apa yang dibicarakan. Ya, exercise safety tips. Sebenarnya mungkin kedengarannya hal yang simple ya, berolahraga yang aman gitu. Tapi sebenarnya apa sih dasar-dasarnya atau misalnya komponennya untuk membuat exercise kita lebih aman? Ya mungkin ada yang udah tahu ya, misalnya ya kan pemanasan, kan stretching, apalagi sih sampai harus seminar mungkin setengah jam gitu ya materinya dibawakan. Idenya adalah sebenarnya dengan berolahraga kita sebenarnya mengambil risiko. Risiko kenapa? Karena kita sedang mengaplikasikan yang namanya tantangan dari luar kepada tubuh kita sendiri. Dengan tantangan dari luar ini, tentu ada beban, ada dentuman, ada detak jantung yang meningkat, dan semua hal itu tentu memberikan risiko.
Sama halnya juga kita misalnya waktu keluar dari rumah, dari tempat tinggal, kemudian berkendara atau berjalan kaki, atau bahkan naik pesawat, semuanya pasti ada risikonya. Dengan risiko yang ada itu, tetapi kan kita tetap selamat sampai ke tujuan. Supaya supaya selamat bagaimana caranya? Kita patuhi semua peraturan lalu lintas, kita tetap meskipun sudah patuhi semua peraturan, kita tetap waspada karena bisa saja ada yang lengah, ada yang ngantuk, ada yang tidak tahu aturan, atau ada yang mungkin kurang tahu etika dan lain sebagainya ya, yang akhirnya mungkin bisa yang bahkan membutuhkan satu yang lebih awas lagi dari kita, kewaspadaan yang lebih tinggi. Tetapi minimal dengan berolahraga, risiko juga sama, kita bisa turunkan risikonya. Sehingga berolahraga bisa dengan tenang dan efektif. Kalau misalnya ada sedikit insiden di jalan, sundulan aja gitu ke kendaraan lain ya, pasti kan akan terhambat gitu. Kita harus berhenti sebentar, melakukan ganti rugi, atau bahkan mencari duduk perkaranya dulu, kemudian baru melanjutkan perjalanan, memastikan orang yang tersundul tidak cedera dan lain sebagainya ya. Jadi, nah itu juga sama. Kita waktu berolahraga kita mau yang safety supaya tidak cedera. Dengan masalahnya dengan cedera adalah kita jadi terhambat gitu. Momentum kemajuan yang sebenarnya grafiknya sudah naik, tiba-tiba harus stuck dan berhenti. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan berhenti berolahraga atau beraktivitas olahraga, progres yang sudah kita raih itu akan mundur lagi gitu. Jadi kita tidak inginkan itu terjadi, sehingga safety menjadi satu komponen penting yang akan kita bahas hari ini. Ya, next slide ya. Nah, ini adalah struktur untuk hari ini ya, bahwa ada fokus dan teknik yang baik sebagai komponen pertama penunjang safety. Di dalamnya ada istirahat, ada hidrasi, energi, dan oksigen yang cukup. Kemudian ada konsentrasi juga pada form dan gerakan. Apa beda fokus dan konsentrasi? Fokus adalah kemampuan untuk menetapkan satu titik tujuan. Nah, itu fokus. Sementara konsentrasi adalah daya tahan kita untuk selalu ada pada fokus itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sementara next-nya ada pemanasan yang cukup, nanti kita akan bahas juga pengetahuan akan kemampuan diri sendiri dan progression-nya, peraturan tubuh sendiri, maupun seleksi jenis kegiatan yang tepat. Nah, kita bahas dulu fokus dan teknik yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah konsentrasi pada form dan gerakan. Berarti apa? Buat menjadi lebih halus, lebih perlahan, lebih lambat, lebih seimbang, dan seirama nafas. Ya, eliminasi hentakan, imbalance, kuncian sendi, maupun menahan nafas. Seperti contoh gambar di kanan. Nah, yang di kanan ini ada gambar elbow atau siku yang agak hyperextend ya, sangat diekstensikan, dan ini sering terjadi di saat push up. Ini hanya mengambil contoh gerakan push up atau bahkan bench press ya, kalau misalnya kita di gym melakukan gerakan entah dengan mesin, dengan barbel, atau dengan dumbbell, kita sering banget yang namanya beristirahat di atas sambil mengunci sendi. Ini hal yang tidak kita rekomendasikan, tidak direkomendasikan karena apa? Beban tubuh atau beban dari mesin berpindah dari otot ke persendian, dan jadi bantalan sendi itu menjadi bertabrakan dan ada tekanan di sana. Bayangkan misalnya satu organ di tubuh yang namanya sendi yang sifatnya sebenarnya elastis, empuk ya, sebagai cushion, itu ditekan terus-menerus seperti karet misalnya. Yang lama-lama kan karetnya juga bisa getas ya, dan bisa terluka, dan celakanya area tersebut tidak memiliki pembuluh darah. Jadi dan aneural juga. Jadi avaskular dan aneural di sini kalau tidak salah ada
yang berprofesi dokter, yang memiliki pengetahuan mungkin sedikit banyak tentang anatomi, bisa mencoba membantu mengkonfirmasi apakah apa yang saya sampaikan benar. Sebenarnya saya mungkin harus menampilkan di dalam slide juga ya, tapi mungkin nggak kepikiran kemarin. Avaskular, yaitu tidak ada pembuluh darah di daerah area persendian, dan aneural, yaitu tidak berhubungan langsung dengan yang namanya tidak ada linkage dengan syaraf. Yang artinya apa? Kalau cedera itu sudah terjadi pun belum tentu langsung terasa sakit. Dan yang kedua adalah kalau sudah sampai terasa sakit, berarti tingkat keparahannya udah cukup parah, dan untuk disembuhkan juga lebih sulit karena penyembuhan memerlukan, terutama di bagian sendi, memerlukan yang namanya nutrisi. Sementara tidak adanya pembuluh darah berarti tidak terjadinya pengiriman nutrisi ke area yang luka atau yang cedera. Nah, menyadari hal ini, maka sebaiknya lah waktu berolahraga itu jangan terjadi hentakan atau penguncian pada sendi. Nah, itu yang berarti sangat penting. Dan yang kedua, yang di sini juga saya tampilkan dalam slide yang sama adalah yang di bawah, yaitu jangan menahan nafas atau eliminasi dalam menahan nafas. Mengapa? Karena menahan nafas meningkatkan tekanan darah saat berolahraga. Ya, ini ada studinya, saya ambil headline-nya saja, dan juga ada link-nya kalau mau atau tertarik untuk membaca lebih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah pemanasan yang cukup. Pemanasan yang cukup seperti apa? Gitu ya. Ada yang bilang lari aja, jalan aja ya. Kita bisa bagi menjadi dua kegiatan karena olahraga rata-rata hanya terdiri dari dua kegiatan utama ini, yaitu yang pertama aerobik dan yang kedua latihan beban. Untuk aerobik, pemanasannya bisa 5 menit untuk adaptasi kenaikan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi ya, sampai ibaratnya suhu tubuh meningkat, terasa lebih hangat dan sudah mulai break a sweat. Nah, itu juga sudah lumayan ya. Yang penting detak jantungnya mengalami peningkatan. Jadi kalau melihat gambar di kanan ya, grafik di kanan, garis titik-titik yang pertama di kiri adalah saat ceritanya detak jantung kita di detak jantung istirahat ya, kira-kira mungkin bagi kebanyakan dari kita ada di 65 sampai 72 detik per menit. Kemudian kita tingkatkan sampai ke lebih kurang 5 menit ke titik garis-garis yang kedua yang ada di kanan, di mana di sana detak jantung sudah meningkat sehingga sudah siap untuk masuk ke latihan inti. Latihan intinya seperti apa? Bisa saja cukup di maintain garis merahnya menjadi datar atau sedikit lebih meningkat lagi atau terjadi adanya interval ya, kalau itu untuk kegiatan aerobiknya. Kalau untuk latihan beban, yaitu 2-3 set pertama pada gerakan pertama. Gerakan latihan pertama nih, misalnya ceritanya kalau kita latihan kaki itu ada leg press gitu ya. Maka di kegiatan leg press kita lakukan 2 set dulu atau 3 set yang bebannya lebih ringan. Kemudian baru kita lanjutkan dengan beban yang lebih berat di latihan inti sehingga sampai selesai, sehingga kita waktu lanjut ke set berikutnya kita cukup pemanasannya 1 set saja. Contohnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Ya, gerakan pertama leg press ya, pemanasan 2-3 set tapi dengan beban yang meningkat terus. Misalnya 30, 50 sampai 60 kilo dulu, baru nanti di set intinya ada 5 set yang lebih kurang 80 kilo. Ini hanya perumpamaannya, tapi tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian setelah itu di latihan kedua, yaitu yang ceritanya gerakannya bersifat isolasi, ya, bersifat isolasi yaitu satu persendian saja, yaitu lututnya yang mengalami pembukaan sudut. Pemanasannya cukup 1 set, kemudian langsung bisa ke set inti. Jadi kira-kira ini jenis kegiatan pemanasan yang berbeda, ya. Apakah sebelum latihan beban, pemanasan latihan beban perlu ada aerobik dulu? Boleh,
ya mungkin 5 menit, atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Ya, jadi langsung, tapi dengan pemanasan yang sifatnya ringan dan repetisinya cukup banyak. Next ya adalah pengetahuan akan kemampuan diri sendiri dan progressionnya dan peraturan tubuh sendiri. Maksudnya progression itu apa? Progression itu adalah kemampuan tubuh untuk lanjut ke tahap atau tantangan latihan yang berikutnya. Nah, tetapi bahkan bukan dari orang yang sudah berlatih saja yang perlu mengetahui progressionnya sampai kemana. Dari orang yang mencari, baru mau memulai, mencari titik mula kemampuannya juga adalah satu awal dari satu progression ya. Titik awal yang lebih awal lagi daripada sekedar, oh ya saya habis ini mau ngapain gitu. Nah ini dia. Yang pertama untuk jantung, kembali lagi untuk aktivitas aerobik ya, adalah parameternya ada di endurance ya, ada di kadar lemak dan juga di detak jantung. Jadi untuk bisa memiliki endurance yang lebih baik, kadar lemak dan detak jantung, kira-kira kita lakukan yang seperti ini. Ya, untuk pemula melakukannya misalnya dengan kadar lemak yang lumayan tinggi, misalnya untuk wanita biasanya di atas 30%, untuk pria di atas 25%. Maka intensitasnya yang rendah. Ya, dalam arti apa? Detak jantungnya yang tidak tinggi. Detak jantung yang tidak tinggi, tapi elevated, meningkat dari waktu istirahat. Bisa sampai berapa? Tergantung umur ya, tapi rata-rata mungkin 2 kali lipat juga sudah lumayan ya. Jadi misalnya detak jantung istirahatnya di 70, berarti 2 kali lipatnya maksimum di 140 ya. Atau misalnya menggunakan patokan umur, misalnya dengan 165 dikurang umur, maka hasilnya misalnya 165 dikurang 40 jadi 125, hasilnya 125 itu adalah jumlah detak jantung per menit yang perlu diraih selama berolahraga. Bagaimana meningkatkannya? Meningkatkan bisa, tapi harus tunggu dulu. Lihat apakah kadar lemaknya sudah turun. Nah, gitu kan. Kalau kadar lemak sudah turun, pola hidup sudah membaik, sudah mengurangi rokok atau bahkan berhenti, kemudian pola makannya sudah lebih banyak sayur, konsumsi gula, tepung dan gorengan sudah berkurang ya, akhirnya sudah mengalami peningkatan kondisi fisik yang lebih baik, sehingga bisa untuk melakukan intensitas yang sedikit meningkat dari low ke medium. Nah, dengan low ke medium berarti tantangannya meningkat. Low impact tetap ya, dalam arti tidak ada dentuman, tidak ada lonjakan atau loncatan yang sifatnya repetitif berulang-ulang yang nanti akan berdampak kepada sakitnya di persendian. Dan durasinya juga bisa sedang sampai panjang ya. Kemudian kalau misalnya badannya sudah lebih lean, kadar lemak sudah lebih rendah, ya bisa melakukan yang sifatnya interval, baik interval medium maupun interval tinggi. Saya akan selalu merekomendasikan low impact ya. Tapi kalau ada yang mau high impact silakan. Yang penting tekniknya dijaga ya, karena kebanyakan high impact itu membawa risiko tambahan lagi. Dan durasi olahraganya bisa cukup pendek ya, biasa 15 menit sudah cukup. Sementara untuk latihan beban atau kekuatan otot berarti ada di mana? Ada di bebannya, pilihan gerakannya ya. Tekanan beban pada otot, jumlah set, jumlah repetisi, istirahat antar set. Jadi masih banyak yang perlu dipertimbangkan di sini. Contohnya adalah ini, ya. Gambar di atas, kanan atas yang nomor 1, kemudian ada gambar nomor 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Ini adalah progression dari satu gerakan saja yang namanya push up. Bisa dibayangkan gitu ya. Kalau misalnya seseorang memulai di 1, dia kapan keduanya gitu ya, itu perlu dipertimbangkan. Jadi kadang ada yang berpikir, oh saya udah 1 udah bisa nih, saya mau langsung ke 4. Belum tentu gitu. Setiap orang memiliki laju kemajuan yang berbeda-beda,
Sehingga kita perlu berhati-hati juga di sini. Nah, di masing-masing saja kita juga masih bisa menambah beban. Misalnya yang di nomor 1, saya misalnya mau pakai ransel, atau di nomor 2-nya memakai ransel. Ya, ransel diisi dengan buku, dengan botol air, dan lain sebagainya, dan membuat lebih berat. Dan bisa saja yang nomor 2 dengan ransel lebih berat daripada nomor 3 dengan ransel ya. Jadi ada sedikit overlap di sana kalau dalam hal tantangan. Kemudian juga tadi saya bilang ada jumlah set. Yang bisa saja tadinya gerakan nomor 1, stay terus di nomor 1, tapi setnya ditambah. Biasanya olahraganya 4 set. Kemudian setelah 2 minggu ditambah menjadi 5 set. Ya, bisa juga jumlah repetisinya. Misalnya setelah biasa push up 10 kali, udah bisa, coba dinaikkan menjadi 15 kali. Ya, atau bahkan istirahat antar setnya diperpendek. Misalnya dengan biasa istirahat 1 menit, sekarang diperpendek menjadi 45 detik. Gitu. Jadi banyak komponen di mana kita bisa melakukan peningkatan progression dalam olahraga. Tetapi tentunya harus mengetahui kemampuan masing-masing. Ya, jangan terlalu berambisi sehingga akhirnya kita progres melebihi kemampuan laju kemajuan kita. Nah, pesannya sebenarnya ada di sana ya. Dan mengetahui peraturan tubuh sendiri. Apa saja komponen peraturan tubuh sendiri? Banyak ya. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, usia, kadar lemak, level kekuatan, level fleksibilitas atau daya regang otot ya, level endurance otot, level endurance jantung, laju progres ya, riwayat medis, riwayat cedera, kebiasaan hidup, struktur rangka yang dimiliki masing-masing, dan goals-nya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa setiap orang itu memiliki variabilitas individu yang sangat tinggi. Jadi makanya sangat kurang realistis apabila kita mengikuti atau hanya menjiplak apa yang ada atau diberikan oleh influencer, atau meminta program atau membeli program di internet hanya melalui konsultasi online tanpa pernah bertemu dengan klien. Unless misalnya konsultannya atau trainernya atau coach online-nya memiliki hal-hal data atau informasi yang ada di halaman ini gitu. Setidaknya riwayat medis ya, riwayat cederanya, struktur rangkanya, untuk bisa mendapatkan analisis yang lebih tepat sehingga bisa menentukan gerakan apa yang lebih cocok. Nah, ini misalnya menentukan apa saja nih, needs and goals, bukan wants and interest ya. Jadi maksudnya apa? Untuk bisa menentukan kita butuhnya apa dan tujuannya apa. Butuhnya memangkas atau menurunkan kadar lemak. Goals-nya apa? Goals-nya adalah kadar lemak yang dari 30% turun ke 27% dulu dalam 2 bulan pertama misalnya. Nah, jadi perlu kita set itu dulu, baru kita bilang olahraganya apa gitu ya. Terkadang tapi orang suka bilangnya kalau dalam pertanyaan di misalnya yang masuk ya lewat DM atau lewat WhatsApp gitu, selalu banyak yang menanyakan gerakan apa untuk mengecilkan apa gitu. Padahal sebenarnya it's a little more complicated than that ya. Kalau kita bilang latihan lengan mengecilkan lengan, lah tapi katanya latihan lengan bikin lengan gede, gimana dong ya? Mau mengecilkan paha gitu, tapi pasti kasih latihan paha dibilang nah nanti pahanya tambah besar. Jadi kita bersihkan dulu ya, detox dulu dari berbagai asumsi-asumsi tersebut, kemudian kita baru analisis kebutuhannya apa secara objektif dan goalsnya kemana. Jadi olahraga sebenarnya bukan sekedar tentang yang aman ya, tentang terutama kita balik lagi kepada safety. Di sini olahraga yang aman tidak ada hubungannya dengan wants and interest. Misalnya, oh tapi katanya ini influencer ini keren nih begini.
dia bisa akrobatik, ya dia bisa muter jempalitan, salto, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang memukau, dan tiba-tiba orang hanya bilang saya pengen seperti dia gitu. Tapi bagaimana caranya, ya mungkin dibilang, oh saya tanya dia aja. Belum tentu segampang itu. Ternyata orang itu dari kecil sudah, atau dari permulaan tidak pernah mengalami obesitas, atau tidak pernah mengalami kadar lemak yang tinggi, sehingga progresnya berbeda. Dan waktu kita tanyakan ke dia, beliau juga mungkin bukan orang yang tepat untuk ditanya. Jadi banyak sekali komponen yang kita sebenarnya perlu jaga agar olahraga kita nyaman dan aman ya. Jadi bukan sekedar, oh ini yang lagi ngetren, ini yang influencer lakukan dan saya coba tiru, atau saya beli program dari coach ini yang secara online tapi tidak melakukan evaluasi dengan baik. Nah itu sudah ada rambu-rambunya tuh, rambu-rambu lampu kuningnya banyak banget bahwa nanti exercise-nya tidak akan safe gitu. Nah yang itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian menentukan apa lagi informasi-informasi ini, jenis gerakan dan tantangan yang baiknya dan bisa dilakukan ya. Terkadang ada yang sudah pernah saraf kejepit, mau membungkuk sedikit atau lebih condong saja sudah susah. Nah kalau sudah begitu, bagaimana caranya memberikan latihan perut? Padahal latihan perut melibatkan yang namanya spine flexion gitu, ada terjadinya pengecilan sudut pada sendi punggung ya, tulang punggung. Nah ini hal-hal yang perlu kita cermati atau akui keberadaannya bersama. Jangan sampai informasi ini tidak kita ketahui. Sudah pernah cedera, misalnya sakit punggung, saraf kejepit, sudah pernah kena sciatic, atau misalnya saraf sciaticnya sudah pernah kejepit sehingga ngilu sampai ke dari pinggul sampai ke tumit misalnya. Sudah mengalami ngilu seperti ini, keterbatasan gerak nggak pernah dikasih tahu ke coachnya, atau tidak diindahkan oleh diri sendiri, sehingga waktu berolahraga tambah ngilu, tambah kejepit ya. Jadi perlu berhati-hati. Dan bagaimana melakukannya, berarti perlu quality of movements yang bagus. Menentukan apa juga? Program latihan. Nah ini berarti apa? Berbicara tentang quantity of movements atau quantity volume berolahraga. Jadi it's quite holistic. Saya bukannya menakut-nakuti atau bahkan bikin bingung, tapi setidaknya bagi teman-teman yang mau berolahraga mandiri di rumah, mulailah dari titik yang lebih awal ya. Beri tantangan, pengulangan atau repetisi, dan lakukan secara berhati-hati. Tadi sudah ada rambu-rambunya ya. Melakukan gerakan secara lebih halus, tanpa hentakan, jangan menahan nafas. Nafasnya berarti dilancarkan ya. Irama nafasnya teratur sesuai dengan graf ya, yang akhirnya menjadi atau bersifat meditatif dan bahkan lebih bagus ya. Dan harus seimbang, jangan ada hentakan berarti halus juga. Nah itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir mungkin seleksi kegiatan yang tepat. Nah ini juga nih banyak sekali, ini sebenarnya lanjutan dari apa yang selama ini saya apa yang slide sebelumnya, dan apa yang saya saksikan ternyata banyak sekali terjadi karena ingin olahraganya itu, misalnya saya mau outdoor, tapi kalau outdoor nggak fun kalau saya hanya di tempat. Jadi saya masih jingkrak-jingkrak, maju mundur, bolak-balik dan segala macam supaya keringetan, ngos-ngosan, dan ada pemandangan yang berbeda. Tapi apakah itu yang kita butuhkan versus sebenarnya apa yang kita suka? Jangan-jangan apa yang kita suka, apa yang kita minati, itu memiliki risiko yang lebih besar dan tidak mampu dilakukan oleh tubuh kita, di luar kapasitas maksudnya. Nah itu yang sebenarnya perlu menjadi concern di sini, karena saya melihat banyak sekali yang inginnya, sorry itu saya ya, kalau kita ada ibarat dalam bahasa Inggrisnya monkey see, monkey do gitu. Apa yang dilakukan oleh satu monkey dan diikuti oleh monkey-monkey lainnya gitu. Kita waktu dalam berolahraga ada faktor risiko dan manfaat ya. Nah, kita di sini perlu melihat bahwa dalam memilih gerakan atau aktivitas atau kegiatan olahraganya, jenisnya, bahkan saya mau yang speednya tinggi lalu incline di treadmill, misalnya di treadmill melakukan yang speednya sudah tinggi, kemudian dinaikkan pula tanjakan gitu ya, tidak dalam permukaan yang datar. Nah, itu kita perlu analisa apakah terjadi yang namanya risiko naik, manfaat naik, atau apakah risiko naik manfaat tetap,
atau risiko naik, manfaat turun. Atau malah ada yang sifatnya risikonya tetap tapi manfaatnya yang bisa dinaikkan. Nah, ini berhubungan dengan kualitas gerak ya. Atau misalnya dalam latihan beban juga, beberapa contoh, misalnya ada yang risikonya tetap, manfaatnya malah turun. Kita pikir malah bagus melakukan ini karena dilakukan oleh influencer. Kita coba, ternyata risikonya naik atau tetap, tapi manfaatnya turun karena kita tidak mengetahui cara melakukannya. Atau ya di sini ya, yang namanya safety selalu menjadi landasan bagi efektivitas latihan. Jadi buat saya lebih diutamakan adalah untuk risikonya gerakan apapun kita cari yang lebih gampang dulu. Bukan lebih gampang, lebih aman ya. Kita cari yang lebih aman, yang risikonya menurun sambil manfaatnya naik atau bahkan manfaat tetap juga udah lumayan ya. Risiko turun manfaat turun, saya rasa we can buy that too gitu kan. Kita bisa melakukan itu juga daripada risiko naik manfaat naik misalnya ya. Ini yang jadi pilihan kita mau ada di mana. Tapi saya rasa yang paling bagus kita menentukan gerakan yang risikonya turun, entah itu melalui teknik gerakan yang lebih baik, tingkat konsentrasi yang lebih baik, bahkan kebiasaan kita dari menahan nafas ke bernafas secara teratur ya, dari kebiasaan kita incline dengan speed tinggi, ternyata kita cukup datar dengan speed tinggi. Atau bahkan mengganti alas kaki yang biasanya berlari tanpa sepatu, misalnya ya, di treadmill mungkin dipikir udah cukup, tapi sekarang ternyata berlari dengan sepatu. Berlari outdoor saja, risikonya lebih tinggi daripada berlari di treadmill misalnya. Kenapa? Karena outdoor permukaannya tidak rata, ada jalan yang bisa berlubang. Kemudian berbatu dan kemudian ada gundukannya lagi ya. Kemudian ada yang misalnya ingin menghindari licin karena terlalu atau misalnya air yang ada genangan air di pinggir jalan, akhirnya kita agak ke tengah malah keserempet ya sama kendaraan lain misalnya, meningkatkan risiko di sana. Jadi perlu kita perhatikan banyak sekali faktor-faktor itu supaya kita berolahraga setidaknya menjadi lebih aman, karena kalau sudah aman efektivitas itu gampang ya. Kita bisa tingkatkan dengan kehati-hatian, dengan memperlambat dan lebih fokus dan menjaga fokus itu lebih lama sehingga akhirnya menjadi satu konsentrasi yang baik. Sebagai contoh juga mungkin di berbagai bidang kita ya, misalnya ada satu coach bola ya, sepak bola mengatakan juga selama kita tidak kebobolan maka kita berpeluang untuk menang karena kita bisa mencetak gol gitu. Paham ya? Nah, jadi juga sama dengan misalnya keuangan gitu. Selama kita tidak boros, ya, kita memiliki peluang untuk kaya. Karena apa? Kita yakin akan kemampuan kita untuk mencari uang gitu atau menghasilkan meningkatkan penghasilan. Jadi ada hal-hal di sini yang sebenarnya paralel dalam latihan ya, yang atau dalam olahraga yang paralel dengan apa yang terjadi di aspek kehidupan lain ya. Nah, misalnya berarti saya ulang lagi ya, yang low impact berarti bagi pemula ya sebaiknya memulai dari statis atau menahan posisi, terutama dalam hal latihan beban. Ya. Kemudian yaitu sekali lagi tanpa dentuman ya atau tanpa hentakan pada tendon maupun pada sendi. Ya. Bahkan ternyata kemarin saya ketemu juga ada satu video yang agak sedikit ngeri ya, terjadinya mungkin kalau tidak salah analisa saya adalah tendon yang putus pada lutut ya, dan itu nanti mungkin saya cari lagi di Instagram dan saya share di grup ya. Jadi bagi yang penasaran atau belum ada di grup, nah buru-buruan deh ya untuk biar bisa masuk ke grup dan melihat cedera yang saya sampaikan ya. Agak mengerikan tapi setidaknya ini menjadi satu alarm buat kita ya, kalau misalnya berolahraga itu sebaiknya yang aman-aman aja deh gitu, nggak usah terlalu trendy ya. Kita back to basic. Yang namanya basic itu tidak pernah lekang oleh waktu, tapi dia tidak akan kelihatan trendy, tapi dia akan selalu ngetrend sebenarnya, tapi hanya karena ego kita sebagai manusia ingin yang variasi, kejenuhan ya, mengatasnamakan kejenuhan, ingin variasi, ingin terlihat trendy, apalagi sosial media ingin terlihat
jago dan akrobatik sehingga akhirnya ramai-ramai meninggalkan yang namanya safety itu. Gitu. Jika ada dentuman, batasi durasinya dan pengulangannya dan perbaiki tekniknya. Nah, hal ini terutama untuk para pelari atau yang suka lari atau yang mengejar 10.000 langkah per hari. Ya, kalau ada dentuman batasi. Ya, kemudian ada teknik berlari juga, itu perlu diperhatikan agar waktu berlari kakinya jangan terlalu mendongak, ya, dan mendarat dengan tumit, misalnya bahkan mendaratnya dengan bagian tengah atau depan kaki. Jadi mendaratnya seperti sedang berjinjit gitu ya, sedikit berjinjit. Konon itu adalah teknik lari yang lebih baik ya, setidaknya untuk lutut dan panggul kita dan ankle. Nah, jadi perlu hati-hati juga di sini ya pemilihan misalnya alas kaki dan lain sebagainya. Kalau untuk latihan beban ringan dulu ya. Kalau beban ringan biasanya jangkauan geraknya bisa lebih luas. Misalnya contoh ya, waktu kita melakukan push up atau bench press ya, waktu beban ringan lengan kita bisa kita mundurkan ke belakang jauh ya, tetapi waktu bebannya sudah semakin berat memundurkannya menjadi lebih sedikit gitu ya. Ibarat kalau di push up ya, waktu dengan berat badan sendiri atau dengan gerakan-gerakan push up dasar seperti berpush up pada dengan bangku atau dengan kursi seperti gambar di misalnya nomor 2 ini. Saya balik sebentar. Nah, nomor 1, 2, 3 misalnya yang masih muda, kita lakukannya bisa sampai full ke bawah, baru ke atas lagi. Full ke bawah, baru ke atas lagi. Ya. Sementara, kalau gerakannya sudah makin berat, misalnya seperti nomor 4 dan nomor 5, nah bisa kita batasi dulu. Yang sebenarnya tidak harus full ke bawah. Turun setengah saja udah bagus, baru naik. Turun setengah, naik lagi. Baru nanti pelan-pelan setelah makin kuat, kita perdalam lagi jangkauan geraknya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, dan gerakannya slow ke medium temponya ya, jangan terlalu cepat ya, karena bagaimanapun juga kita perlu ini sebenarnya beban ringan kalau dalam konteks juga pemanasan. Jadi waktu pemanasan kita pikir beban ringan, saya nggak suka pemanasan, saya pengen straight to the action gitu ya, sehingga akhirnya melakukan gerakan dengan buru-buru aja. Yang penting kata Coach Halim, yang penting 3 set udah ada gitu, asal ceritanya setor muka gitu ya. Pemanasannya nggak seperti itu. Pemanasan justru menjadi satu fase yang penting dalam berolahraga. Jadi kita lakukan dengan mindful, beban ringan, kecepatannya medium atau slow, dan rentang geraknya bisa lebih banyak. Kemudian kalau nanti udah makin berat ke gerakan inti, gerakannya makin lambat lagi dan rentang geraknya semakin menyempit atau semakin dibatasi ya. Next, nah ini dia. Ini adalah gerakan yang sangat terkenal yang namanya kettlebell swing ya. Kettlebell swing. Tidak semua bisa langsung kita berikan gerakan ini. Contohnya, kenapa? Nah ini analisis pada misalnya lutut. Lihat bahwa kalau misalnya kakinya dihentak dan lututnya terjadi mundur ke belakang, sahabat pembelajar lihat nih. Nah, lututnya ada mundur ke belakang seperti ini, pasti akan cukup memberatkan terutama bagi tempurungnya atau patelanya. Dan bayangkan ini dilakukan berulang-ulang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. One day you're gonna get hurt gitu. Meskipun kita bilang, lakukannya aman kok, saya nggak berasa sakit. Sekali lagi, sedih jarang sakit gitu ya. Dan apalagi terutama di bagian ini nih. Nah ini yang berbahaya, L4, L5 yang sering terjadi pengeroposan, sering terjadi tekanan berlebih pada bantalannya. Jadi kita perlu berhati-hati juga di sana. Dan kita lihat, ini setidaknya masih lihat nih titik tumpunya di L4, L5 bukan di bagian bergerak banyaknya. Nah ini yang perlu kita jaga ya. Tidak semua bisa langsung ke sini. Jadi ibarat kalau dalam tahap latihan, kalau tubuhnya ada di sini, tetapi gerakannya se-advance ini, ya jangan ke sini dulu. Kita dari sini pelan-pelan kita tingkatkan kemampuan kita. Maksudnya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya mungkin karena kapasitas video card saya yang kurang bagus, sehingga gerakannya terlihat lambat.
kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini cepat sekali ya. Kalau saya misalnya boleh nanti share ke teman-teman, gerakannya cepat. Bisa dibayangkan nggak, ini adalah gerakan yang namanya keeping yang kenanya di sendi bahu. Perhatikan di sini bahwa tempurung sendi bahu tidak sedalam tempurung pada panggul. Ya, pada panggul mencengkram bagus dengan banyak sekali tendon atau ikatan pada tulang, antar tulang ya. Dan juga tendon, yaitu tendon-like material, tendon-like organ di situ ya, lapisan yang sangat kenyal dan keras. Nah, sementara di sini di bahu tempurungnya kecil. Sahabat Membelajar coba lihat gambar paling kanan. Nah, tempurungnya itu kecil, sementara kapsulnya itu besar gitu. Kapsul bahunya cenderung relatif lebih besar daripada rumah bahunya, cangkang bahunya. Nah, di sini berarti bahu itu diatur atau misalnya diikat supaya terjaga baik oleh 4 otot ini yang namanya rotator cuff. Ya, supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, dan teres minor. Ya. Keempat otot inilah yang sebenarnya menjaga si bahu ini ada dalam persendiannya. Tetapi jangan salah, justru di saat kalau misalnya kita do something nasty with it, misalnya bahkan melakukan gerakan-gerakan seperti ini, teknik sebagus apapun sooner or later ya kita tidak tahu. Ada yang kan ini ibarat seperti merokok, ya belum tentu kena kankernya, tapi bisa aja kena stroke-nya. Belum tentu kena stroke-nya, tapi bisa aja kena jantungnya gitu. Jadi hampir sama juga gerakan ini sooner or later mungkin bisa menimbulkan bahaya. Salah satunya mungkin adalah loose shoulders ya, atau sendi bahu yang sudah terlalu ibarat jauh dari cangkang karena tendon dan otot-ototnya yang lemah dan kecil ini ketarik terus dan membuat kita tidak memiliki kemampuan lama untuk bahkan mengepakkan lengan kita ke samping, dan itu bisa langsung jatuh gitu ya. Dan berarti fungsionalitas tubuh akan semakin rendah, padahal tujuannya berolahraga adalah untuk meningkatkan kekuatan kekuatan otot sehingga fungsionalitas kita meningkat. Jangan sampai gara-gara berolahraga fungsionalitas kita malah turun. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini juga gerakan jumping jack yang sebenarnya banyak sekali dilakukan terutama untuk pemanasan. Bayangkan, pemanasan kan sebagai elemen safety dalam olahraga ini dilakukan aja dengan, buat saya ya, risikonya cukup tinggi. Risikonya tinggi di mana? Ini kita perhatikan sama-sama. Nah, bayangkan gerakannya kalau lagi mendarat seperti ini. Saat mendarat ya, beban tubuh itu vertikal turun, tapi harus diserap oleh lutut dalam kondisi miring. Ya, memang mungkin ada persendian lain, misalnya panggul, persendian ankle kaki, itu juga akan menjadi ini baru lututnya, kita belum bicara ankle kaki ya. Oke, kita bisa punya teknik mendarat yang baik dan segala macam, tapi ya sekali lagi kita perlu berhati-hati di sini karena arah dari gravitasi berat badan kita yang demikian tinggi dan kita gunjangkan kepada lutut yang dalam kondisi miring. Sekali lagi, belum tentu cedera, belum tentu rusak, tetapi meningkatkan risiko ke sana. Gitu. Dan ini sering saya temukan, bahkan banyak orang yang obesitas melakukannya. Bahkan sebenarnya kan ini yang menjadi perhatian penting. Karena apa? Semakin tinggi berat badan, semakin besar tekanan atau dentuman itu terjadi kalau kita melakukan gerakan yang serupa. Ya. Nah, ini juga siapa yang suka melakukan nih lunges yang loncat-loncat atau bahkan squat jump seperti ini, ya? Sekali lagi, ini memberikan risiko yang tinggi pada tubuh kita, ya, berisiko cedera, ya, terutama misalnya gambar di kiri atas itu adalah rupture pada tendon yang mungkin menjadi, yang videonya nanti saya kirim di grup, ya, kalau bagi yang tega untuk melihat, dan bahkan ligamen pada hip joints, ya. Nah, di sini yang justru
saya rasa perlu mendapat perhatian. Tidak hanya karena kita bosan dalam berolahraga, bukan berarti kita bisa seenaknya mencari gerakan baru untuk kita lakukan. Ya, tubuh saya mampu kok, saya bisa kok, saya udah misalnya ada orang 100 kilo di mau squat jam, dia bisa nggak? Bisa. Uh, Cedera nggak? Enggak. Itu qualified bisa dong. Iya, tapi risikonya meningkat nggak? Sangat, ya. Nah, itu dia yang saya bilang, kalau bisa yang kita lakukan dengan lambat, perlahan, halus, seimbang, tanpa menahan nafas, dan kita dapatkan interaksi kontraksi ototnya yang sangat tinggi, dan karena misalnya alternatifnya adalah melakukan squats daripada squat jam, kita melakukan dengan squat saja, kita bisa dapatkan keseimbangan itu. Gitu. Bayangkan waktu kita melakukan gerakan ini, mendaratnya aja belum tentu selalu seimbang. Kadang kanan dulu, kadang kiri dulu. Gitu. Bagaimana kita merespon dalam split second seperti itu. Gitu. Jadi do it slow, heart rate-nya akan meningkat juga kok. Apalagi kalau misalnya yang melakukan seperti ini, biasanya adalah ini meningkatkan heart rate atau meningkatkan detak jantung. Santai aja, tinggal mungkin sedikit lebih ke delay. Ini melakukan, misalnya detak jantungnya sudah naik ke 100, 110, di satu set melakukannya misalnya 20 kali, 30 kali, 40 kali sudah begitu. Tetapi mungkin kalau di latihan squats yang perlahan-perlahan itu, mungkin 2-3 set baru mendapatkan detak jantung yang naiknya sama. Buat saya tidak apa-apa. Gitu. Karena apa? Kita dapat safety-nya, kita dapat efektivitasnya. Dan kita dapat dua-duanya, yaitu apa? Tantangan untuk jantung dan tantangan pada ototnya. Ini tantangannya pada tendon dan ligamen pada persendian gitu. Jadi bukan pada otot. Ya, tantangan juga ke jantung. Jadi jantung, ligamen atau persendian dan tendon atau sambungan otot ke tulang dan jantung ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan squats atau lunges yang kita di tempat saja dan kita tanpa hentakan, tanpa loncatan atau dentuman, kita dapat di mana? Di otot dan di jantung. Dua komponen itu yang kita latih, dua komponen itu yang menyimpan tenaga besar dan kita memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi bisa kebayang ya sekarang bahwa safety itu begitu pentingnya dan ternyata seiring berjalan bergandengan tangan ya dengan effectiveness. Jadi hati-hati kalau kita berbicara latihan ini lebih efektif karena lebih ngos-ngosan, karena kelihatan lebih sulit atau lebih berbahaya untuk dilakukan. It's not always like that. Jadi sudah di slide terakhir, ya berolahraga adalah kegiatan yang fungsi utamanya adalah menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran. Dalam tatanan bahasa sederhana, olahraga adalah memberikan tekanan eksternal atau tantangan eksternal kepada tubuh, baik secara statis maupun dinamis. Modal dasar statis dan dinamis tubuh adalah kekuatan otot tubuh. Memiliki pemahaman mendasar ini membuat kita menyadari bahwa olahraga adalah kebutuhan untuk dilakukan sepanjang hidup. Agar bisa melakukan sepanjang hidup, olahraga perlu aman. Dari aman, baru bisa efektif dengan manfaatnya maksimal. Apalagi di zaman sekarang, di mana obesitas, resistensi insulin, penyakit yang berhubungan dengan jantung, ya, diabetes, kanker, dan stroke mendominasi angka kematian dan diidap oleh sebagian besar manusia di usia yang semakin dini. Bagi mereka, menjalankan kebutuhan olahraga ini dengan modal dasar yang lebih rendah lagi. Jadi olahraga kecil sekali hubungannya dengan minat, selera, ataupun tipe kepribadian. Dan ia besar hubungannya dengan needs dan kondisi awal masing-masing orang yang perlu melakukannya. Itulah sebabnya latihan beban adalah pilihan yang tepat. Beban bisa diatur rendah dulu sesuai kekuatan. Gerakan bisa diatur lambat dulu sesuai kapasitas motorik. Dentuman bisa diatur agar menjadi tidak ada. Durasi bisa diatur agar singkat dulu. Dan manfaatnya sangat banyak dengan cakupan manfaat kesehatan dan fungsionalitas hidup yang tinggi. Do it right the first time, do it right every time. Ya, kira-kira seperti itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica.
Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Kita jadi lebih mengetahui ya pencerahan hari ini ya. Anyway, kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kebetulan ini sudah ada beberapa komentar yang sudah bertanya di dalam kolom chatroom. Saya mungkin akan bacakan terlebih dahulu dari Bapak Ardian Dio. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih pembelajarannya. Saya ingin bertanya, kalau untuk extreme sport pastinya juga mementingkan safety kan ya Pak? Dan apa ada olahraga ringan yang jika dilakukan dengan salah akan menimbulkan cedera atau masalah yang serius? Terima kasih Pak Ardian sudah bertanya. Mungkin dari Pak Halim mau langsung Ya, menjawab. Silakan Pak. ya Pak Ardian, terima kasih. Ya, kalau misalnya pertanyaan, kalau untuk extreme sport, pastinya juga mementingkan safety kan ya. Saya nggak tahu, tanyakan panitianya, tanyakan para pelakunya gitu ya. Kalau tanya ke saya bingung jawabnya gitu. Extreme sport seperti apa gitu? Apakah misalnya uh, bungee jumping termasuk atau apa gitu ya? Atau misalnya mungkin yang dimaksud adalah parkour gitu? Atau misalnya bersepeda di alam terbuka yang sifatnya mungkin apa tuh namanya? Trekking ya dan lain sebagainya gitu, atau bahkan ski di salju gitu ya, yang ya saya nggak tahu safety-nya ada di mana gitu, yang pasti risikonya pasti tinggi sekali, dan melibatkan teknik yang sangat tinggi ya untuk bisa mendarat dengan baik, untuk bisa menghindari cedera atau mengarahkan kendali dengan baik ya. Jadi saya rasa kembali lagi banyak sekali ekstrim sport ini bahkan sebenarnya karena sifatnya ekstrim meningkatkan tekanan jantung lebih tinggi karena apa? Memacu adrenalin atau norepinefrin, hormon yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, uh, sehingga belum tentu aja balik lagi kalau kita melihat kondisi masing-masing, apakah mungkin seseorang yang obesitas dengan kadar lemak 35-40% dengan kekuatan otot rendah, dengan skill rendah, tiba-tiba dijeblosin aja ke misalnya arena ski salju gitu. Buru-buru pernah belajar jatuh terus gitu, buru-buru jalan 1 meter dengan berdiri tegak, yang ada baru setengah meter juga udah jatuh gitu kan. Jadi saya rasa uh, semakin ekstrim, namanya aja ekstrim ya, jadi semakin ekstrim berarti semakin tinggi faktor risikonya dan not for everyone gitu kira-kira. Kalau untuk olahraga ringan saja bisa dilakukan masalah serius bisa ya. Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar dia jogging ringan aja baru pemanasan tapi ternyata udah kolaps ya, dan bahkan gara-gara itu kolapsnya itulah yang bahkan menimbulkan cedera gitu karena pas jatuh kejeduk gitu misalnya, jadi ada masalah baru lagi nanti ya, mungkin bisa amnesia, geger otak dan lain sebagainya. Saya nggak bilang tubuh manusia begitu lemah sampai akhirnya bisa kemana-mana. Ini bukan satu seminar untuk membuat kita atau teman-teman atau sahabat pembelajar menjadi takut berolahraga, bukan. Tapi untuk acknowledge bahwa ada risiko dalam berolahraga dan di dalamnya inherently adalah ketidaktahuan kita akan kemampuan tubuh kita sendiri. Nah, itulah yang perlu mendapat perhatian besar supaya kita berolahraga dimulai dari mengetahui kemampuan diri sendiri dan menjalankan dengan konsisten dan hati-hati sehingga progresnya bisa kita raih dan kita apply tantangan baru, entah itu beban yang lebih berat, entah itu gerakan yang lebih cepat, entah itu incline yang lebih tinggi, entah itu medan yang lebih menantang, apapun itu sesuai dengan kemajuan yang sudah kita raih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim, Pak Ardian Dio, semoga terjawab. Kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Erlin. Coach, saya ingin bertanya, jika bahu belakang sakit sampai kepala, sudah melakukan cek ke dokter saraf, katanya otot setelah di fisioterapi malah tambah sakit. Kemudian ke internis, setelah di ronsen rupanya tulang sekitaran leher itu memar. Apakah ada hubungannya dengan salah gerakan saat latihan beban? Dan gimana gitu juga tinggi sekali.
287, normal maksimalnya itu adalah 61. Mungkin ada saran coach apa sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hal ini? Dan pertanyaan kedua, bahu kiri saya itu sakit, mungkin ada salah gerakan juga. 1 mingguan ini baru terasa. Mungkin ada saran untuk mengatasi ini. Terima kasih coach. Ya, baik Bu Erlin. Ini informasinya sebenarnya berusaha cukup detail ya, tapi saya tidak tahu. Saya bahkan nggak pernah tahu, baru pernah dengar nih ada tulang yang bisa memar dan bengkak ya gitu. Tapi basically kalau kita bahas ya, bisa banyak faktor dari mungkin posisi tidur dan whatnot ya, bisa dari olahraga. Jadi makanya kita sendiri aja udah memiliki berbagai mungkin menghadapi berbagai risiko di luar. Bahkan mungkin pernah misalnya nih jatuh dari motor, nggak apa-apa. Mungkin terluka di lutut aja atau mungkin di kulit ya, seperti goresan dan lain sebagainya berdarah dan kita pikir itu di sana. Tapi kejutan saat terjadinya tabrakan itu, misalnya motor menabrak pohon atau nyemplung ke kali misalnya atau ke got ya, selokan sehingga ternyata kita menahan tubuh kita dari jatuh dan bagaimana sehingga akhirnya lehernya bisa juga tegang ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi dievaluasi saja beberapa hal tersebut dan kira-kira apa faktor terjadinya, faktor penyebab terjadinya. Nah, di saat itulah mungkin hal sesederhana yang bisa dilakukan, karena saya tidak dalam kapasitas untuk uh, dalam hal terapi maupun upaya pengobatan, maka saya akan bilang istirahatkan dulu. Ya, selalu misalnya terutama pada pertolongan pertama biasa ada yang namanya RICE. R-I-C-E. R itu rest, ya, diistirahatkan, jangan diulang-ulang lagi gerakannya. I itu adalah ice atau S, ya, jadi menempatkan benda yang suhunya lebih dingin di area tersebut. C yaitu compression, berarti dikompres agar tidak terjadi pengumpulan darah di sana. Biasa dengan terjadi pengumpulan darah, maka inflamasi akan lebih mudah terjadi lagi. Dan yang terakhir adalah E yaitu elevation. Elevation yaitu menempatkan area yang cedera lebih tinggi daripada detak jantung. Jadi kalau misalnya di saat di leher ya mungkin kita posisinya duduk tegak ya. Kalau misalnya di kaki berarti kita rebahan kakinya yang lebih tinggi daripada posisi jantung. Nah, kira-kira mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya melihat di sini entah itu otot atau apapun juga yang di bagian tulang, saya rasa ya paling baik diistirahatkan dulu aja gitu ya. Karena kita percayakan aja dengan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan atau merepair dirinya sendiri dan memang coba menghindari gerakan olahraga yang sekitaran area tersebut, terutama di bagian pundak. Baru kemudian kita pikirkan gerakan apa yang saya bisa lakukan. Oh, kaki masih bisa ya. Mungkin beberapa gerakan upper body terbatas ya, terutama yang sifatnya dengan dorong, dengan tarik, mungkin kita belum bisa lakukan dulu. Kalau pertanyaan kedua sekitar bahu kiri sakit, ya saya rasa kembali lagi biasanya terjadi imbalance saat melakukan gerakan. Kita tidak pernah tahu sampai kita mungkin bisa mendapat feedback dari orang luar. Kalau tidak ada orang luar yang memiliki mata yang fasih untuk melihat kita berolahraga, gunakan kamera selfie ya, nyalakan video dan lakukan gerakan olahraganya untuk mengetahui kira-kira salahnya di mana. Biasanya memang mungkin ketidakseimbangan itu yang muncul ya, atau bahkan karena sudah di akhir gerakan yang sudah tenaganya makin rendah. Dan perlu diingat di sini ya, misalnya nih kekuatan kita saat melakukan grafiknya kan turun terus. Berarti kekuatan kita awalnya tinggi, lama-lama turun, tapi tanpa kita sadari berat badan kita, kalau misalnya kita push up, mengambil contoh push up, berat badannya dan tantangannya kan sama tingginya. Tantangan terus tinggi, tetapi kekuatannya makin turun. Berarti ada di sini zona yang menjadi zona meningkatnya risiko cedera di sana. Dan kebanyakan kita masuk ke sana dan kita paksakan sedikit gitu. Memang kita sekali-sekali memang perlu memaksakan, tapi gara-gara pemaksaan itu biasanya kita jadi ignore safety gitu. Jadi perlu diperhatikan aja di sana. Saya rasa ada teknik baru kalau misalnya mau mencoba melakukan saat nanti bahunya udah lebih nyaman dan tidak sakit lagi ya. Yaitu apa?
lakukan sampai lebih kurang 80% kemampuan, jadi kita belum sampai mentok dan habis dulu. Kita istirahatkan lebih kurang 10 tarikan nafas, kita lanjutkan lagi dan ulangi beberapa kali. Nah, itu akan bisa membawa kita sedikit menembus 100 dengan cara yang lebih nyaman gitu. Itu yang namanya, kalau di Wader Principle Training namanya RESPOS, dan saya rasa itu satu tool yang uh, tool latihan yang bisa dilakukan juga dan tips untuk berolahraga lebih nyaman ke depannya. Siap. Terima kasih Pak Halim, Ibu Erlin. Semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung tulis saja di chat room. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari guest. Pagi Coach, kalau mau exercise sebaiknya perut kosong atau boleh mengkonsumsi suplemen atau minum susu? Thank you. Iya, dua-duanya boleh ya. Kalau misalnya kebetulan sedang menjalankan puasa, ya dilakukan perut kosong aja sampai buka puasanya tiba ya. Tapi kalau misalnya mau mengkonsumsi suplemen dulu atau minum susu dulu juga nggak apa-apa. Tergantung goalnya. Kalau untuk yang ingin menurunkan kadar lemak tubuh, biasanya konsumsi susu mungkin bisa dibatasi ya. Oke. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak atau Ibu Erafin. Siang Coach, saya mau tanya, bagaimana kita bisa tahu beban yang cocok untuk kita dan bagaimana cara kita mengetahui kalau beban kita itu harus ditambah? Pertanyaan kedua, saya sulit berkeringat. Apakah itu normal? Bagaimana cara saya untuk bisa berkeringat lebih banyak? Padahal latihan tuh udah lumayan maksimal. Terima kasih Ibu atau Bapak Erafin. Mungkin dari Pak Halim mau menjawab, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau untuk di latihan pengencangan otot, biasanya kalau sudah bisa kita lakukan, eh, terutama pemula ya, kalau sudah kita bisa lakukan 15 kali, itu berarti sudah mulai ringan tuh bebannya. Bisa ditambahkan agar hitungannya bisa turun gitu. Turun sampai mana? Jangan lebih rendah daripada 6 atau 8 kali gitu. Jadi rentangnya dari 8 dulu, waduh udah struggling nih, kita udah tahu, oh ya kita udah register di otak kita, level capeknya, level pengerahan fisiknya, itu yang namanya rate of perceived exertion ya, RPE namanya. Rate of perceived exertion, kita rasakan, oh kira-kira kalau saya kalau saya melakukan push up misalnya, di hitungan ke-8 itu, persepsi pengerahan fisik saya udah di angka 100 gitu, itu mentoknya saya gitu ya. Maka kita hanya bisa mencoba di setiap sesi berikutnya, apakah saya bisa ke 9 gitu. Apakah saya bisa ke 9? Kalau sudah berhasil ke 9, maksudnya 9-nya itu ketemu di 100 gitu. Jadi kita mulai pelan-pelan menemukan 100 yang baru, meninggalkan angka 8 tadi. Nah, ke 9, ke 10, ke 11, sampai ke 15, 100%-nya di 15, kita baru bisa bilang, oke, saya mau tambah tantangannya atau saya mau tambah bebannya. Itu hanya salah satu tips juga untuk bagaimana kita improve atau menyikapi improvement kita. Semoga terjawab. Kalau mengenai sulit berkeringat, saya rasa mungkin ada dua faktor ya, tiga faktor, temperatur, kelembapan, dan juga hidrasi atau jumlah air yang dikonsumsi. Jadi tiga hal tersebut untuk perlu diperhatikan. Mungkin berolahraganya di tempat yang dengan cuaca yang dingin, ya entah ber-AC atau temperatur rendah, ya, atau bahkan mungkin karena di area tersebut memiliki kelembapan udara yang rendah. Biasa kelembapan udara yang tinggi lebih cenderung gampang mudah bagi kita untuk berkeringat. Sementara yang ketiga adalah hidrasi atau mungkin kita berolahraga dalam state of dehydration sehingga tubuh tidak lagi ingin memproduksi keringat yang banyak gitu atau tidak mampu memproduksi keringat yang banyak karena suplai air tidak tersedia dengan memadai. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dicoba ketiganya, berolahraga berarti di tempat yang suhunya lebih tinggi dengan kelembapan yang lebih tinggi juga, dan juga bisa coba minum air yang secukupnya saat berolahraga. Semoga terjawab.
Terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab ya Ibu atau Bapak Erafin. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tony. Coach, mana yang lebih efektif untuk pertumbuhan otot? Main load atau tempo? Ya, baik Bung Tommy. Sebenarnya keduanya juga komponen yang penting untuk pertumbuhan otot ya. Tapi kalau kita bilang pertumbuhan otot, ya biasa ada di nutrisinya, bahan bakunya. Tapi kalau misalnya untuk merusak otot secara lebih maksimal, ada di dua-duanya. Kalau kita bilang load perlu nggak? Perlu. Ya, perlu ada beban. Tidak ada gunanya kalau bebannya ringan dan tempo misalnya. Temponya ada yang namanya time under tension. Time under tension itu adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh otot berada di bawah tekanan. Nah, itu yang namanya time under tension. Studi ilmiah menemukan bahwa time under tension sangat diperlukan untuk merusak otot secara maksimal sehingga pertumbuhannya juga maksimal. Tetapi tidak ada gunanya kalau load-nya rendah atau bebannya rendah. Jadi keduanya saling menunjang. Yang tidak ada gunanya juga kalau kita bilang load-nya tinggi, tapi kita asal-asalan maunya cepat. Karena temponya terlalu cepat juga, sehingga akhirnya kita hanya fokus di power aja. Naiknya aja gerakan positifnya, tapi waktu negatifnya tidak terjadi pengaturan tempo, sehingga mainnya cepat, jadi time under tensionnya singkat. Time under tensionnya singkat, akhirnya kerusakan otot tidak banyak terjadi, tapi latihannya berorientasi ke power, yaitu peningkatan tenaga ledak, daya ledak, tapi tidak terjadi peningkatan otot yang banyak. Jadi keduanya saling mengisi. Semoga terjawab dan semoga mengerti. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Pak Tony. Kita langsung lanjut ke pertanyaan Pak Aan Firdaus. Menurut Coach Halim, biasanya melakukan latihan beban berapa kali dengan intensitas yang bagaimana, lalu melakukan berapa repetisi untuk memaksimalkan hipertrofi? Terutama dalam satu minggu ya. Ya Bung Aan, pertanyaan yang bagus, cukup teknis. Intinya adalah berolahraga berapa kali. Kita mulai dari 2 kali juga cukup, terutama untuk pemula. Tapi kalau untuk yang sudah lanjutan atau seperti Bung Aan, mungkin berolahraganya sudah bisa 4, 5, sampai 6 kali per minggu. Saya aja kadang bisa 8 kali ya, 4 hari tapi pagi sore misalnya. Untuk melakukan berapa repetisi, seperti yang tadi dibilang ya, lebih kurang 8 sampai 15 kalau di perceived exertion-nya di 100% atau 80% ke atas ya. Berarti berapa repetisinya sudah dapat juga. Intensitasnya kalau demikian tinggi, beban semakin berat, istirahatnya biasa semakin panjang. Gerakannya semakin lambat dan semakin fokus untuk menyeimbangkan. Ya, karena beban berat kalau menggunakan hentakan yang namanya otot robek, ya tone muscle itu sangat mungkin terjadi, risikonya lebih besar, probabilitas cedera menjadi lebih tinggi juga dan itu kita tidak inginkan. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab untuk pertanyaannya dari Pak Aan ya. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan Pak Tony. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi mungkin ini lebih ke komentar dari Pak Tony. Untuk angkat beban yang harus dihindari untuk perempuan, oh ini pertanyaan. Untuk angkat beban yang harus dihindari untuk perempuan yang pernah operasi HNP. Mungkin kalau sudah pernah operasi, seharusnya sudah mengalami perbaikan. Ya, kalau yang namanya sudah operasi malah tambah buruk, ya itu bukan perbaikan namanya ya. Jadi kita perlu satu set that straight dulu, kemudian setelah itu kita tanya juga apa dampak operasinya, keterbatasan geraknya di mana, gitu kan. Biasanya ya gerakan-gerakan yang lebih lambat dan biasanya bagian operasi itu apa yang dioperasi, otot apa yang kena, di persendian mana, baru kita bisa tahu. Jadi sebenarnya ini perlu spesialis juga. Jadi kadang tidak semudah hanya mengatakan, oh operasi HNP, jadi gerakan apa yang boleh dan nggak boleh. Nggak segampang itu. Tapi biasanya gerakan-gerakan statis harusnya bisa dilakukan. Gitu. Dan waktu berolahraga juga melibatkan pengencangan area di sekitar perut ya, untuk yang menyelubungi perut. Jadi seperti mengencangkan perut, misalnya nih, kita mempersiapkan diri kita, ada keponakan yang mau memukul, meninju perut kita, jangan sampai sakit.
Jadi kita kencangkan bagian tersebut dan itulah pengencangan yang perlu dijaga selama kita berolahraga dengan beban. Dan karena kita memiliki dua jenis nafas, satu nafas dengan dada, satu nafas dengan perut. Nah, karena kita mengunci di bagian perut, pernafasan melalui perut tidak bisa dilakukan, berarti kita bernafasnya melalui dada. Dan itu yang biasanya saya anjurkan untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot. Gitu. Mulai dengan gerakan statis atau menjaga posisi dan postur saja itu sudah merupakan satu jenis olahraga. Tidak harus terlalu dinamis. Dan ini juga perlu ditanya, operasi HMP-nya sudah berapa lama yang lalu dan sudah seberapa sembuh, kan gitu. Jadi kita banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kita menjawab pertanyaan Bung Tony tadi. Semoga paham. Ya. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi. Coach, apakah setelah exercise yoga itu boleh lanjut olahraga beban? Kalau nanya saya, sepertinya udah nanya ke guru yoganya nih. Katanya guru yoganya bilang nggak boleh. Terus kemudian menanyakan saya untuk mengkonfirmasi ulang gitu ya. Karena biasanya kalau saya sih fine ya, mau melakukan aktivitas latihan beban kemudian melakukan yoga, silakan saja. Tapi tidak demikian adanya dengan umumnya praktisi yoga tidak menganjurkan untuk melakukan aktivitas latihan beban. Karena biasanya mengatakan latihan beban akan mengganggu kegiatan yoganya. Jadi tergantung kita goalnya mau kemana, tujuannya mau kemana, apakah tubuh kita mampu. Kalau tubuh kita mampu melakukan dan goal kita memang untuk melakukan mastery of yoga, ya udah berarti kita mungkin agak lepaskan atau relakan keinginan kita untuk melakukan latihan pengencangan otot. Kira-kira mungkin seperti itu. Kalau memang sesuai dengan masukan dari coach yoganya atau kalau memang kita ingin mengindahkan prinsip-prinsip di dalam yoga yang katanya nggak boleh latih beban. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak atau Ibu Mulyadi. Coach, selamat siang. Saya ingin bertanya sebelum kita berolahraga angkat beban, agar terhindar dari cedera, apa saja yang kita harus lakukan terlebih dahulu? Silahkan. Ya. Kalau sudah saatnya berolahraga, ya biasanya kita udah ready ya. Dia paling pemanasan sederhana, singkat, ya. Jadi mungkin nanti slide-nya nanti waktu diterima dibaca lagi gitu. Karena mungkin tadi Pak Mulyadinya juga join-nya baru menjelang akhir ya, jadi mungkin miss tadi. Biasanya berolahraga pemanasan aja ya untuk meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi agar otot tidak kaku, bisa karena sirkulasi dan kondisi seolah-olah temperatur tubuh masih rendah, jadi biasanya otot kaku, cold muscle atau otot dan sendi masih kaku atau persendian atau tendon ya biasanya bisa rentan cedera. Jadi biar dilenturkan dengan pemanasan, dibuat luas maksudnya. Thank you Pak Halim. Kita lanjut lagi. Kardio di akhir sesi angkat beban, bagaimana kita tahu maksimal kardionya Coach? Apa sampai habis tenaga atau gimana? Karena saya angkat beban biasanya 1 jam, kardionya itu 15 menit udah nggak kuat. Oh ya udah berhenti aja, listen to your body ya. Kembali lagi, sesuaikan dengan goal ya, dan mungkin dicoba review lagi beberapa episode sebelumnya. Saya pernah membahas tentang bagaimana berolahraga yang lebih efektif juga, terutama berhubungan dengan kardio, detak jantung yang perlu diraih dan lain sebagainya. Sudah ada di sana, mungkin nanti bisa disimak kembali. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Natalia. Mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini. Saya akan bacakan. Selamat siang Coach, saya biasanya melakukan squat pagi 50 kali dan sore 50 kali setelah mandi tanpa pemanasan. Apakah bahaya untuk sendi lutut? Pemanasan yang baik sebelum squat itu tuh seperti apa? Saat turun buang nafas, saat naik tarik nafas. Apakah sudah benar? Terima kasih Coach. Ya baik Bu Natalia, terima kasih pertanyaannya. Squats-nya setelah mandi, apakah bahaya untuk sendi lutut? Bahayanya bukan di squats-nya, bahayanya mungkin di mindlessly doing it, gitu ya. Kalau memperhatikan tekniknya, memperhatikan keseimbangannya, memperhatikan nafasnya,
dan memperhatikan temponya, tidak melakukan dengan terlalu berdentuman, harusnya tidak masalah gitu ya. Jadi lebih kepada mengapa sesudah mandi, ya baiknya sebelum mandi aja gitu. Kalau sesudah mandi ntar keringetan lagi gitu ya. Atau mungkin setipe nih sama tadi pertanyaan siapa tuh yang kalau olahraga susah keringetan, jadi nggak apa-apa ya. Tarik nafas, buang nafasnya bebas ya, bisa saat turun tarik nafas, bisa saat turun buang nafas, tidak masalah. Dalam studi yang tadi saya sampaikan tentang menahan nafas itu, ternyata para ilmuwan menemukan perbedaan antara menarik nafas dan hembus nafas di fase-fase yang berbeda, tidak ada perbedaan banyak. Tapi biasanya kalau kita mau untuk untuk misalnya practicality, saya rasa saat kita naik itu kan kita mengerahkan tenaga lebih besar ya. Karena saat kita turun itu sebenarnya tantangannya lebih ringan gitu, terutama di squats, di push up ya. Jadi waktu mendorong atau menekankan kaki untuk mau naik, itu biasanya menghembus nafas. Seperti ibarat atlet bela diri waktu meninju itu tidak menarik nafas, tapi jadi menghembus nafas gitu. Nah, menggunakan prinsip itu, saya rasa lebih praktikal mungkin saat mengerahkan tenaga, yaitu waktu dorong ya dorong, waktu tarik ya gerakan tariknya yang mengerahkan tenaga. Di saat itulah kita melakukan aktivitas hembus nafas. Tapi mungkin waktu saat menarik bisa jadi berbeda lagi, terbalik, tidak apa-apa. Karena apa? Bisa aja waktu kita tarik begini atau waktu kita melakukan tarik pada pundak, kita maunya menarik nafas. Dan itu alami, biarkan tubuh kita yang menentukan saja. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Semoga sudah terjawab semua. Apabila masih ada pertanyaan, Anda boleh langsung bertanya di grup kita ya. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh untuk masuk ke dalam grup WA kita dengan memberikan nomor WA-nya sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung invite. Oke, ternyata sudah tidak terasa Pak Halim udah mau jam 11.30, kita harus menyudahi perjumpaan kita hari ini, tapi mungkin sebelum kita benar-benar sudahi, dari Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement, silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah bergabung ya, menyimak. Semoga bisa menjadi satu pointer bagi kita ya, karena apa? Sebagai sepandai-pandainya tupai melompat, bisa jatuh juga. Jadi ini yang harusnya membuat kita calm down dan lebih humble lagi dalam pendekatan kita dengan dalam berolahraga. Jadi sekali lagi berolahraga bukan soal saya tipenya sanguin, saya tipenya orang yang suka outdoor dan adventure. Saya bukan soal itu, ya. Jadi juga bukan soal tentang saya sukanya ini, saya mengidolakan dia, kebetulan dia alirannya ini, makanya saya lakukan. Bukan juga, ya. Tapi analisa terus apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita set kebutuhan kita fat loss. Kemudian goalnya seperti apa? Misalnya kita mau menurunkan persentase lemak berapa persen dalam berapa lama. Dan kita coba cari jenis olahraga apa yang bisa kita lakukan. Pun di saat itu pun kita masih harus evaluasi lagi. Pernah cedera, pernah ada rekod medis apa yang perlu mendapat perhatian yang memberikan lampu kuning supaya kita melakukannya atau dalam pemilihan gerakannya juga lebih benar. Kemudian dalam pengaplikasian progresnya, penambahan tantangan juga lebih berhati-hati ya. Jadi itu semua semoga bisa jadi masukan buat sahabat pembelajar biar melakukan olahraganya bisa lebih nyaman, bisa lebih progresif dan tentunya bebas cedera sehingga momentum kemajuan itu akan selalu berkesinambungan dan tidak ada hentinya. Amin ya. Demikian dari saya, semoga minggu depan ada topik menarik lagi yang bisa kita bahas. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih sekali lagi ke Pak Halim dan juga sahabat pembelajar karena telah hadir di tengah-tengah kita. Seperti yang tadi Pak Halim sudah sampaikan, minggu depan kita akan bertemu lagi di Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk ikut ya di minggu depan tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini.
Terima Siap. kasih banyak kepada Pak Halim dan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar. Kita dari tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Dari sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Ya, Terima kasih, Pak semuanya. Halim. Makasih Bu Sri. Terima Ya, kasih. makasih semua.